nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi tahu diri. Ya, itu Mas Angga udah mengucapkan ikrar talak di hadapan majelis hakim. Jadi dengan dilaksanakannya ikrar talak, maka proses permohonan ikrar talak itu udah selesai semua. Sedangkan akta cerai akan keluar kurang lebih 5 sampai 7 hari. Jadinya udah selesai semua ini. Udah ya? Oke. Berarti udah aman ya? Udah selesai semua, jadi proses tahapannya udah selesai semua. Oke. Dengan tadi Mas Angga ikrar talak udah selesai semua, Sandy. Oke. Ya wis. Siap. Oke Mas. Ya, thank you Mas. Ya. Assalamualaikum. Salam. Oke, Iya. mulai. Ini seperti apa mungkin hari ini Mas Angga sudah akhirnya Depannya, Mam. Iya. Ya ikrar talak tuh kan ketok palunya udah selesai ya Mas Andi ya. Udah 2 minggu yang lalu ya Mas Andi ya. Jadi ya alhamdulillah dipermudah semua, diperlancar semuanya. Ya udah mau gimana lagi, memang kan memang seharusnya seperti ini kan, mengikuti proses yang ada. Ya Bang Sandi. Kan kebetulan memang Bang Sandi sama Mas Kris yang ngurusin semuanya. Jadi kan memang saya memang tidak hadir kan. karena kan memang sudah nggak kepengen dari awal kan memang udah nggak kepengen ribut-ribut dan pengen cepat selesai. Iya, ya perasaannya pasti lebih lega ya Mbak. Gitu cuman gimana ya lebih lega aja gitu maksudnya ya harus begini. Ya harus begini gitu ya. Diterima nggak terima ya harus begini gitu. Ya harus siap gitu karena semuanya ini kan pasti kan ada suara ngaji nih hatiku gimana gitu perasaannya, lebih ke ikhlas, lebih menerima gitu, begini lagi ya gitu. Tapi berusaha move kembali Harus dong Mbak, skenario Allah atau keputusan yang tidak sesuai dengan hati harus aku terima walaupun tidak sesuai dengan hati, namanya juga cobaan. Karena kan siap atau tidak siap diuji, ya harus siap kan gitu kayak Mas Ani. Kan kita siap atau tidak siap untuk diuji sama Tuhan ya harus siap. Saat ini mungkin ini lagi, bukan mungkin ya, tapi memang saya lagi diuji sama Tuhan. Sekuat apa, setegar apa. Tapi ada rasa penyesalan nggak? Ini kali ini gagal lagi di rumah tangga. Yang menyesal bukan saya lah Mbak. Yang menyesal ya pasti yang menggugat saya insya Allah. Kan saya nggak selingkuh, saya nggak ngapa-ngapain. Kecewa nggak? Tiba-tiba saya digugat. Karena nggak ada apa-apa tapi tiba-tiba digugat. Kecewa nggak, Mam? Kecewa. Jangan pancing-pancing, udah ada. Udah ada pancing-pancing lagi. Udah dong, jangan mundur. Hah? Ya kecewanya ya namanya rumah tangga itu kan nggak ada yang sempurna Mas. Mencari pasangan juga pasti nggak akan mungkin ada yang sempurna. Kalau kita mencari yang sempurna ya nggak mungkin dapat. Makanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun disabar-sabarin, tidak digugat. Apalagi saya punya sahabat, punya teman yang selalu tabayun terus kayak Bang Sandi yang selalu bikin saya itu menerima dan ikhlas gitu. Kalau niat ingin perang mah udah dari kemarin udah emosi mulu gitu ya. Udah siap lah ya. Udah siap gitu. Tapi kan beliaunya ini sama Mas Kris selalu ngademin hati saya gitu bahwa oh iya ya, balik lagi bahwa ini tidak akan mungkin terjadi kalau bukan karena memang diuji sama Tuhan. Jadi justru aku merasa bersyukur, alhamdulillah bukan aku yang menggugat gitu. Kalau aku yang menggugat berarti tandanya aku wanita seperti apa sih? Kan ibaratnya mau suami itu selingkuh, mau suami itu berbuat jahat sama kita, pihak perempuan setahu saya yang saya pelajari dari keluarga saya nggak boleh menggugat, jadi menerima saja.
dari suami pertama sampai saat ini pun saya kan nggak pernah menggugat dan saya menerima. Ya alhamdulillah Allah melindungi saya gitu. Jadi bukan saya menggugat tapi orangnya permisi tahu diri gitu. Nih udah klarifikasi belum sih pihak sana dan udah minta maaf belum sih masalah yang kemarin ribut-ribut di IG, masalah transfer, masalah yang lainnya? Belum. Tapi rencananya kita akan menyampaikan seperti saya bicara sama Mbak DP kemarin, kita tidak akan membuat laporan dan tidak akan mengirimkan somasi karena dari Mbak Neng sendiri sudah memaafkan bila mana dari pihaknya Mas Angga sendiri sudah mengklarifikasi dan juga sudah mengakui perbuatannya, mengakui semua apa yang pernah dilakukan. Kita tidak akan lagi menjalankan proses hukum dan Mbak Neng sendiri sudah mengikhlaskan apa yang memang selama ini menjadi pembicaraan yang ada nilai yang berhubungan dengan kerjaan mereka. Jadi Mbak Dewi sendiri sudah yakin bahwa tidak akan membuat laporan dan sudah mengikhlaskan, dan juga asalkan dari pihak Mas Angga sendiri mengklarifikasi, melakukan permintaan maaf dan mengakui perbuatannya, beliau sudah ikhlas. Sejauh ini belum kan berarti ya? Nih. Kemarin sudah, saya dengarnya sih di beberapa podcast ya. Tapi dari Bang Sandi juga bilang bahwa beliaunya menangis ke Bang Sandi dan akan meminta maaf. Jadi seperti saya, ya sudah, kalau memang udah minta maaf ya ngapain lagi Mas? Gitu. Kan yang kemarin saya bahas itu karena dia kan ngotot bahwa perceraiannya yang seperti diasumsikan oleh masyarakat gitu. Tapi kan sebenarnya bukan masalah itu gitu. Rumah tangga kami itu dari kemarin bergejolak itu bukan masalah itu, masalah ketidakterbukaan aja, masalah kejujuran gitu, yang selalu ditutupi terus gitu. Tapi mau nggak mau ya saya butuh kejujuran dia, bahwa dari tanda tangan, dari nama Budianto, dari uang yang sudah masuk, dari tahun berapa itu sudah gitu kan. Cuman kalau kemarin saya tuh sempat agak marah, walaupun saya ditegur sama Bang Sandi, Mbak Neng kan sudah memaafkan, ya sudah gitu. Jadi itu saya, ya namanya manusia ya Mas, aku tidak mengungkit uang yang sudah selesai, tapi ini lo kan sudah bercerai. Maksud aku ya sudah, kalau sudah bercerai jangan ngambil duit lagi gitu loh. Tapi kalau sudah bercerai ya sudah gitu. Saya cuma meminta hak saya ketika saya sudah bercerai, bukan meminta hak saya ketika masih bersuami istri. Saya tidak pernah melihat harta memang tidak dibawa mati, makanya saya nggak pernah mau ambil lagi duitnya. Ya udah ambil. Cuman ketika saya sudah bercerai, kok kamu masih ada nama Budianto lagi sih gitu loh. Kok masih mengurusin kerjaan saya lagi. Itu yang saya komplain sama Bang Sandi. Terus kata Bang Sandi, alhamdulillah sudah ditelepon beliaunya dan sudah clear masalahnya, dan beliaunya siap untuk meminta maaf lagi dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi dengan saya gitu. Tapi udah minta maaf langsung ke Mami atau terbuka nanti di media atau gimana? Mungkin akan terbuka di media. Yang saya minta dia terbuka di media dong. Ya paling kan diundang di podcast, diundang di acara-acara TV kan dapat duit. Ya paling nggak ngomong lah. Kalau memang aku salah, tanda tangan palsu kan ada pasalnya ya Bang Sandi. Iya saya salah, gitu doang kok. Mas, aku tuh bukan orang yang nggak ngerti tentang dunia entertain. Teman aku banyak IO, memarkup itu tidak masalah gitu. Tapi ini suami sendiri gak ngomong sama aku gitu doang. Gak ngomong dan banyak kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak dilaksanakan kewajibannya gitu. Tapi menuntut aku memberikan haknya gitu. Tapi ada rencana nggak sih mungkin ketemu, pengen nggak mungkin duduk berdua? Butuh proses. Aku sakit Mbak, butuh proses. Aku bilang sama Bang Sandi, tabayun, banyak istighfar kata Bang Sandi. Iya, dipertemukan, belum mampu. Karena saya tidak menginginkan perceraian dari dulu, dari pertama, kedua, ketiga. Tapi ujian itu untuk saya tidak bisa menolak Mbak. Jadi kalau ada sesama perempuan bilang kok doyan banget kawin, kok doyan banget cerai gitu ya. Loh kalau saya menggugat itu saya doyan cerai. Ini saya digugat loh, saya itu tergugat. Dari pertama menikah, kedua introspeksi, saya selalu introspeksi.
selalu introspeksi. Tapi yang saya tahu perceraian itu kan pasti karena perselingkuhan. Sedangkan 3 suami saya tidak pernah selingkuh. Saya harus keras. Saya tidak pernah KDRT, saya tidak pernah melakukan yang kayak gimana-gimana. Jadi ini takdir saya yang belum tentu wanita lain bisa mempunyai takdir yang sama seperti saya. Mi katanya butuh waktu untuk ketemu. Emang kalau ngeliat Angga kenapa sih Mi? Riana butuh waktu, butuh tambahan. Sakit masih mas. Trauma ya? Terasa trauma atau gimana? Trauma aku masih trauma. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.